Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota sindikat pencuri sepeda motor disergap di tengah jalan oleh polisi. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 2 orang bos BUMD Provinsi Jawa Barat sebagai tersangka kasus korupsi pajak tambang galian C yang beroperasi di wilayah Sumedang. 2 bayi di Kabupaten Bogor dan Cirebon yang lahir bertepatan dengan ulang tahun ke-35 SCTV dapat uang dan bingkisan dari SCTV. Puluhan anggota Ormas berunjuk rasa di Simpang Gadok, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mereka menyuarakan jeritan warga Puncak yang menolak kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menutup sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak yang mengancam keberlangsungan hidup ribuan pekerja. Ambil kendaraannya, nanti kita Membawa poster dan spanduk, sejumlah warga Puncak Kabupaten Bogor ini menyuarakan kecaman terhadap kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik di pinggir jalan Simpang Gadok, Megamendung. Mereka menilai kebijakan penutupan sejumlah tempat wisata karena melanggar aturan lingkungan hidup dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara ekonomi bagi warga di wilayah Puncak. Padahal selama ini warga lokal menggantungkan hidupnya dari penghasilan bekerja di sejumlah objek wisata di Puncak. Warga menuntut kepada Presiden Prabowo agar menegur Menteri Lingkungan Hidup agar bisa memberikan solusi pekerjaan dan penghasilan bagi warga Puncak Kabupaten Bogor. Di kawasan Bogor Selatan ini khususnya ada masyarakat pekerja mereka di PHK dan tidak makan, Pak. Di kawasan Puncak ini kan wisata, restoran dan tempat-tempat camping. Dengan adanya menteri ke sini seharusnya ini sebagai solusi. Mereka datang bukan membawa badai masalah di Puncak ini. Akan ribuan PHK yang akan terjadi di Puncak. Kalau memang Pak Hanif ini bersikeras dengan aturannya. Kami minta kalau salah satu organ yang sakit jangan diponis tubuh kita yang sakit semua. Tapi itu yang diluruskan. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyegelan dan penutupan sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak yang menurut warga dilaksanakan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun warga setempat sebagai pemangku kepentingan. Warga Puncak mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi dan akan berunjuk rasa ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dan Istana Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI Korda Cianjur menggelar aksi solidaritas menolak dan mengutuk keras tindak kekerasan terhadap jurnalis di sejumlah daerah. Masa aksi juga meminta penegak hukum bisa mengusut tuntas dan mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Puluhan wartawan Cianjur berjalan kaki sejauh 200 meter menuju Tugu Tauhid di Jalan Raya Siliwangi Jumat pekan lalu untuk melakukan aksi. Jurnalis yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Cianjur mengecam tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan, termasuk yang terbaru di wilayah Serang, Banten. 7 orang jurnalis menjadi korban kekerasan hingga intimidasi saat tengah melakukan peliputan. Dalam orasinya, masa aksi menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus dan perlindungan kepada jurnalis serta kebebasan jurnalistik. Merasa prihatin dan kecewa di mana pada saat terjadinya intimidasi, kekerasan baik dengan fisik maupun dengan non-fisik terjadi ke kawan-kawan jurnalis yang memang bagian dari pilar demokrasi Indonesia hari ini. Dan kita menyatakan sikap yang sama kepada Bapak Presiden Prabowo untuk hentikan kekerasan hari ini juga. Hari ini kita menunjukkan aksi solidaritas atas kekerasan yang terjadi di Serang, Banten dan di daerah lainnya. Ini akumulasi ya, akumulasi
bahwa wartawan sudah tidak dihargai. Wartawan seperti binatang dipukul saja dan itu biadab. Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar hal ini diperhatikan dan diseriusi, menindaklanjuti kekerasan para pelaku agar ditangkap dan diadili seberat-beratnya. Sebagai bentuk kekecewaan dan keprihatinan, masa aksi jurnalis meletakkan identitas mereka sebagai jurnalis yang biasa digunakan saat melakukan peliputan. Mereka berharap agar tindak kekerasan terhadap jurnalis tidak terulang lagi. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 2 orang bos BUMD Provinsi Jawa Barat sebagai tersangka kasus korupsi pajak tambang galian C yang beroperasi di wilayah Sumedang. Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 2 orang direktur utama PT Jasa Sarana BUMD milik Provinsi Jawa Barat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana pajak tambang galian C. Kedua tersangka adalah Hanif Mantik, Direktur Utama periode 2019 hingga Juni 2022, serta Indrawan Sumantri yang menjabat Direktur Utama sejak Juli 2022 hingga saat ini. Menurut Kepala Kejari Sumedang, keduanya diduga melakukan pembayaran pajak tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jenis komoditas, sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari 3 miliar rupiah dan melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kami mendapatkan 2 modus yang dilakukan oleh para pelaku, ya, yaitu satu tentang melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku dan tidak sesuai jenis komoditas material yang dilakukan penambangan mineral logam bukan batuan. Kemudian modus yang kedua yaitu melakukan penambangan material yang tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan, di mana dari kegiatan eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh PT Jasa Sarana ini, indikasi pertama, indikasi awal menimbulkan kerugian negara kurang lebih sekitar 3 miliar. Namun hal tersebut tetap akan didalami oleh para penyidik untuk kerugian negara selanjutnya. Di sini kami menetapkan 2 orang tersangka yaitu berinisial HM, ya, selaku Direktur Utama PT Jasa Sarana periode 2019 sampai dengan Juni 2022. Saudara IS selaku Direktur Utama PT Jasa Sarana periode Juli 2022 sampai dengan saat ini. Kini kedua tersangka ditahan di Lapas Sumedang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 7 tahun penjara serta denda sebesar 350 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Mahalnya harga bahan pangan pasar murah diselenggarakan di Karawang dan Kabupaten Bogor. Warga pun datang berduyun-duyun untuk berbelanja. Pasar murah yang menyediakan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur digelar Koramil Kelari Karawang pekan lalu. Lapak penjual beras, minyak, dan telur menjadi incaran warga yang sebagian besar adalah kaum ibu karena harganya lebih murah dibanding di pasar. Harga telur yang biasa dijual di pasar Rp30.000 per kilogram, di pasar murah hanya Rp27.000 per kilogram. Sedangkan beras SPHP sak 5 kilogram dijual Rp57.000, lebih murah dari harga pasar Rp75.000 per kilogram. Warga Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor pekan lalu antre di pasar murah yang diselenggarakan Pemkab Bogor. Warga antre untuk bisa membeli beras, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, daging, hingga sayuran yang dijual lebih murah dari harga di pasar. Rata-rata harga bahan pangan yang dijual lebih murah 10 hingga 30% dari harga pasar. Pasar murah dadakan Pemkab Bogor untuk menstabilkan harga pangan yang saat ini sedang naik.